Terima kasih masih bersama YPB Movie. Setelah perjuangan luar biasa Vegito dalam melawan Broly, Goku dan Vegeta juga terus menggencarkan serangan mereka tanpa henti. Setelah basa-basi selesai, Vegeta langsung menyerang Goku lagi dan akan menghentikan semua sifat lembut Goku. Goku bisa meminta maaf pada Broly sebanyak yang Goku inginkan jika energi Broly nanti menjadi milik mereka. Goku yang belum siap untuk melanjutkan pertempuran nampak terkejut melihat datangnya Pangeran Congak. Tapi Goku yang kemudian sigap dapat menangkis pukulan Vegeta itu menggunakan sikutnya. Dan dalam serangan kedua pun tidak memiliki efek sama sekali karena Goku tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Dan beberapa detik kemudian Goku kini muncul di belakang Vegeta dan bersiap akan melepaskan serangan boge mentahnya. Tapi Vegeta yang sadar akan hal tersebut segera melirik ke belakang sambil mengingatkan Goku kalau Goku harus berusaha lebih keras jika ingin mengalahkannya. Apalagi Goku ingin menyelamatkan Broly, maka perjuangan itu sama sekali tidak mudah. Di saat Goku melepaskan serangannya, Vegeta berhasil melompat ke udara menghindarinya. Sementara Goku dibiarkan menghancurkan lantai di dalam dimensi itu. Goku yang segera menoleh ke atas nampak terkejut dengan Vegeta yang kini melayang seperti Kunti dengan ketawa congaknya. Vegeta seperti mendalami peran sebagai Vegito yang selalu congak dan meremehkan lawan-lawannya. Vegeta tegaskan meskipun kekuatan mereka mungkin sama, tapi kemampuan bertarung mereka tetap memiliki perbedaan yang signifikan. Dan itu juga termasuk potensi teknik mereka sejauh ini. Yang Vegeta ketahui hanya ada satu cara untuk memutuskan siapa yang lebih unggul. Kemudian Vegeta melapisi kedua tangannya dengan energi, membuat Goku yang menontonnya bertanya-tanya apalagi yang bakalan pangeran itu lakukan. Tapi mendengar ocehan Vegeta tadi, Goku sedikit merasa sadar dengan apa yang terjadi selanjutnya. Dan rupanya Vegeta menciptakan sebuah teknik andalan yaitu Galick Gun. Dan Goku yang udah tahu itu bersiap juga menggunakan jurus pamungkasnya Super Kamehameha level tinggi. Setelah itu, keduanya langsung melepaskan serangan super laser mereka yang berbenturan dengan sangat luar biasa dahsyat. Laser mereka beradu dengan sangat hebat, di mana mereka memberikan 100% kekuatan untuk memenangkan pertempuran yang luar biasa ini. Namun, seperti biasa, Goku akan menggunakan Sun Kanido untuk mengejutkan Vegeta di tengah adu laser mereka. Goku menghilang dari tempat itu dan muncul di belakang Vegeta tanpa diketahuinya, karena Vegeta sedang fokus mengeluarkan banyak energinya. Ketika kemudian akhirnya sadar, Vegeta menjadi sangat kesal padahal dia sudah melihat taktik Goku itu beberapa kali. Vegeta mencoba yang terbaik untuk membalikan tubuhnya tepat pada waktunya untuk bertemu dengan tangan Goku yang hampir sampai. Yang pada akhirnya keduanya mengadukan tangan mereka lagi dan mendorongnya seperti lagi beradu sumo. Mata mereka saling menatap masing-masing dengan kemarahan yang mereka tunjukkan. Dengan teriakannya, Goku memberitahu Vegeta bahwa Vegeta sama sekali belum berubah. Masih sama seperti biasa, yaitu Vegeta yang egois dan terobsesi untuk menjadi lebih kuat tanpa peduli apa yang harus dilakukan untuk mendapatkannya. Vegeta masih seperti dikendalikan oleh Babidi. Vegeta sudah lupa mengapa mereka berdua melakukan ini. Mereka punya balas dendam dan sudah menghormati teman-teman mereka sekarang. Dan mereka seharusnya berada dalam kondisi yang lebih santai sekarang. Yang Goku inginkan adalah mereka mengatasi siapapun dengan kekuatan yang mereka miliki sendiri. Seperti yang selalu mereka lakukan selama ini. Tidak perlu menyakiti Broly karena dia bukan target utama mereka. Tapi Vegeta merespon dengan teriakan kerasnya dengan menyuruh Goku untuk diam saja. Vegeta menuduh balik Goku lah yang sebenarnya egois dan selalu berpegang pada cita-cita bodohnya. Dan Goku adalah orang yang telah lupa mengapa mereka bertarung. Para dewa itu semua sama jahatnya. Dewa melihat orang-orang yang mereka cintai tidak lebih dari sekedar sampah yang sekali pakai. Dan setiap kali mereka menghadapi dewa, masing-masing telah mendorong mereka ke batas kekuatan mereka. Alasan mereka bisa menang karena mereka cuma beruntung saja ditolong oleh pembuat cerita ini dan bapak-bapak yang nonton. Itulah satu-satunya alasan mereka masih bertahan hidup sampai sekarang ini. Dan Vegeta adalah orang yang tidak akan bergantung pada keajaiban lagi. Karena baginya kemampuan Broly adalah apa yang selalu mereka butuhkan.
Kemampuan alami dari seorang Super Saiyan legendaris yang hanya muncul 1000 tahun sekali saja. Dan jika Broly perlu dipaksa ke dalam pertarungan mereka, karena Broly sudah membiarkan keluarga mereka musnah cuma dengan menonton saja. Jadi, Vegeta akan membawa semua orang kembali dan yang terpenting, membawa Bulma kembali sebagai wanita yang paling Vegeta cintai. Itulah alasan sebenarnya mengapa Vegeta begitu greget menggunakan berbagai cara licik selama ini. Vegeta bahkan mengeluarkan tangisan kemarahannya agar Goku mengerti bahwa disinilah dia yang paling menderita tanpa adanya Bulma. Dan tiba-tiba semua pikiran tentang keluarganya yang telah tiada memicu terjadinya sesuatu pada Vegeta. Yang secara mengejutkan, energi Vegeta mulai meledak dalam warna hitam dengan pupil matanya yang menghilang sepenuhnya. Sampai akhirnya dengan lebih mengejutkan kita bapak-bapak, muncul 2 tanduk di kepala Vegeta atas kemarahan yang tidak terkendali itu. Mengingatkan kita semua pada Vegito yang pertama kali melakukannya saat melawan Madara. Dan setelah kemarahan selesai, tanduknya kini tumbuh lebih panjang dengan Goku yang gak bisa menahan perasaan terkejutnya melihat Vegeta sekarang menjadi iblis juga. Sudah terungkap bahwa Vegeta menggunakan perubahan seperti Vegito dengan kedua matanya yang juga berwarna ungu. Sekarang, Vegeta lebih terlihat seperti Vegito daripada Pangeran Congak yang kita kenal dan sayang selama ini. Baik dalam penampilan dan tentunya juga dalam hal kekuatan. Pergantian peristiwa ini tentu aja meninggalkan Goku dalam keterkejutan dengan matanya yang terbuka lebar-lebar. Goku penasaran apa yang sebenarnya baru saja terjadi pada Vegeta. Goku merasa itu memang adalah kekuatan Vegito. Tapi bagaimana Vegeta bisa mengakses kekuatan itu sebenarnya? Apakah dikarenakan kemarahan Vegeta yang menyebabkan energi negatif keluar memicu kebangkitan kekuatan iblisnya? Vegeta cuma membalas kalau ini seperti yang dia katakan sebelumnya pada Goku. Kekuatan Vegito adalah miliknya sendiri sama seperti milik Goku. Tapi yang tidak berubah adalah kemampuan bertarung dan pengalaman mereka dalam menggunakannya. Dan Vegeta tahu kalau Goku tidak akan mau menggunakan kekuatan iblis seperti ini. Itulah mengapa kalau Goku akan selalu tetap lemah sampai kapanpun juga. Sebelum kemudian tanpa ragu, iblis Vegeta menghantamkan dengkulnya pada dagu Goku dengan sangat keras. Kecepatan Vegeta dalam bentuk iblis sudah meningkat jauh melampaui kekuatan Ultra Goku. Dan begitu melihat ekspresi Goku, wajah Goku nampak kehilangan pupil matanya seolah-olah sudah tidak sadarkan diri. Dan saat tubuh Goku masih melayang di udara, Vegeta segera menghilang dari tempatnya berada. Vegeta muncul di atas Goku dan bersiap akan melepaskan serangan boge mentah seperti yang Goku lakukan sebelumnya. Dengan teriakannya, Vegeta ingin menunjukkan beginilah perbedaan kekuatan antara Saiyan kelas rendah dan bangsawan sepertinya. Vegeta mendaratkan pukulan 2 tangannya itu ke bagian belakang kepala Goku dengan sangat kejam. Bahkan tidak ada suara kesakitan yang terdengar dari Goku kali ini. Hasilnya, tubuh Goku terhempas ke bawah dan berakhir menghantam lantai dengan ledakan luar biasa dahsyat. Begitu kita melihat wajahnya, kita akhirnya menyadari mengapa tidak ada suara kesakitan dari Goku. Karena rupanya Goku sudah lebih dulu kehilangan kesadarannya dalam serangan pertama Vegeta tadi. Cuma dalam 2 serangan menggunakan bentuk iblisnya ini, Vegeta berhasil membuat Goku kalah dan pingsan tidak berdaya. Sejauh ini, kekuatan iblis masih menjadi yang terpopuler dan sering digunakan banyak pahlawan kita karena instan bisa menjadikan seseorang menjadi lebih kuat. Kemudian, Vegeta yang melihat ke bawah pada Goku hanya meminta maaf karena cerita ini tidak akan berjalan seperti apa yang bapak-bapak inginkan. Pemeran utama di sini bukanlah Goku melainkan Vegito. Dan kali ini, Vegeta mendeklarasikan kemenangannya dalam melawan Goku. Sudah lama sekali Vegeta menginginkan kemenangan yang seperti ini. Kemudian, Vegeta melihat ke atas dengan senyuman congaknya, menyampaikan pada Vegito untuk terus melakukan tugasnya dalam menyerap Broly. Vegeta sudah menghilangkan masalah mereka dan sekarang Vegito bisa mendapatkan penuh kekuatannya lagi. Dan di luar saat ini, Vegito masih akan terlibat pertarungan luar biasa melawan Angel Broly. Mereka mengadukan pukulan bersama-sama lagi, mencoba saling mendorong satu sama yang lainnya. Sampai tiba-tiba perubahan terjadi pada Vegito, di mana mata ungunya berubah menjadi warna merah. Vegito merasakan kekuatan penuhnya kini telah kembali karena Goku sang pengganggu sudah pingsan. Bahkan, Vegito sekarang merasakan peningkatan kekuatan yang jauh melampaui kekuatan dia saat melawan penjaga Z.
Kemungkinan itu karena adanya Vegeta. Sementara Broly yang gak tahu apapun soal Vegito hanya kebingungan melihat perubahan tiba-tiba dan acak dalam penampilan Vegito. Sampai kemudian Broly terkejut karena merasakan kekuatan Vegito tiba-tiba meningkat sangat pesat sekali. Dan sekarang energi Vegito menjadi lebih gelap daripada sebelumnya. Broly bertanya-tanya apakah Vegito menarik lebih banyak kekuatan Lucifer ke dalam tubuhnya. Keterkejutan itu seketika berubah menjadi rasa takut karena Vegito bukan lagi iblis yang setingkat dengan kekuatannya. Sebaliknya, Vegito kini mendapatkan senyuman sombongnya lagi dan menegaskan dia sudah selesai dengan permainan mereka yang dalam beberapa video belum beres juga. Hingga kemudian Vegito membuka tangannya seolah-olah kini dia ingin mencakar tangan Broly. Dan dengan kekuatan yang luar biasa, Vegito benar-benar mencengkram tangan Broly dan mematahkan tulang tangannya dengan retakan keras, menyebabkan Broly langsung berteriak kesakitan sementara Vegito terkikik dan sudah mempersiapkan gerakan selanjutnya. Dengan tangannya ke belakang dan matanya masih fokus menatap brokoli. Dan hasil akhirnya akan terbukti menjadi serangan tiba-tiba yang mengerikan. Vegito mencekik leher Broly dan terus mencengkramnya sampai Broly menunjukkan kesakitan penuh. Vegito menegaskan dia sudah muak meneriakkan nama Broly. Jika Broly sangat menyukainya, maka Broly akan senang ditangkap mulai sekarang. Vegito lalu mendorong tubuh Broly dengan satu tangannya ke sebuah tempat dalam kecepatan yang super tinggi seperti roket. Dan terjadi ledakan besar karena Vegito menghantamkan tubuh Broly pada tanah, seperti yang Broly sudah lakukan pada Vegito di video sebelumnya. Meninggalkan Broly sekarang dalam ketidakberdayaan dengan pecahan es yang berserakan. Dan masih mencengkram lehernya, Vegito mengangkat tubuh Broly yang gak bisa apa-apa, seperti mengangkat jemuran yang kehujanan. Dengan suara tercekiknya, Broly mengatakan ini sudah terlambat untuk Vegito bisa kembali. Karena kekuatan yang Vegito gunakan itu tidak lain adalah kekuatan Kaisar Iblis Besar. Satu-satunya yang bisa menghentikan Vegito sekarang adalah ayah Meru sendiri, yaitu Daishinkan. Meninggalkan Vegito dalam ketawa congaknya saat mendengar nama ayah Daishinkan dari Broly. Vegito menduga itu adalah suara Merus yang berbicara padanya sekarang. Karena Vegito nggak begitu berpikir kalau Paragus memiliki kekuatan seperti itu. Merus kembali mengatakan bahwa Vegito sudah kehilangan dirinya sendiri. Tapi untuk mengatakan yang sebenarnya tidak pernah terasa begitu hebat menjadi dirinya. Dan karena nggak ingin Broly atau Merus mengatakan apapun lagi, Vegito mencengkramnya lebih keras, mematahkan tulang leher Broly. Vegito melihat pada Broly dengan licik dan melepaskan senyuman yang terakhir kalinya. Vegito meneriakkan memaksa Broly untuk menjadi satu dengan tubuhnya sekarang. Dan secara tiba-tiba tangan Vegito berubah menjadi gumpalan daging Majin Buu yang menggulung seluruh tubuh Broly untuk diserapnya. Tidak menggunakan anting potara hitam dan tidak juga menggunakan tangan android, tapi menggunakan cara yang benar-benar berbeda. Broly nampak nggak bisa melakukan apapun dan pasrah aja tubuhnya mulai terserap. Dan dalam adegan yang benar-benar menakutkan, kita akan melihat seluruh tubuh Vegeta yang sepenuhnya menggulung Broly dengan ketawa jahatnya. Menciptakan gumpalan daging Buu yang lebih besar, membuat brokoli benar-benar hilang dari kehidupan. Sampai kemudian masa cairan daging Buu akan mulai mengecil lagi, dan akhirnya runtuh menjadi bercak terkonsentrasi di tanah. Tapi kemudian secara perlahan bangkit kembali untuk menciptakan siluet figur yang benar-benar baru. Sampai akhirnya Vegito bangkit lagi dengan gaya rambut barunya, karena dia mengambil gaya rambut base Broly yang panjang. Tiba-tiba, dalam luapan amarah yang begitu besar, Vegito meledakkan kekuatannya saat ini dengan kekuatan Broly yang telah dia serap menjadi miliknya. Tubuhnya membesar seperti Broly dengan pupil matanya yang hilang dan rambut yang seperti duri. Yang jadi pertanyaan bapak-bapak, apakah ini benar-benar adalah Vegito atau malah Broly yang telah mengambil alih tubuh Vegito? Dan setelahnya, Vegito nampak lebih tenang daripada sebelumnya dengan menunjukkan senyuman kecil seperti bangga atas kekuatannya. Sampai akhirnya, Vegito melihat pada telapak tangannya meskipun dengan pupil matanya yang masih hilang. Di sini terungkap bahwa ini adalah kesadaran Vegito asli yang benar-benar telah menyerap kekuatan Broly. Vegito nggak menyangka beginilah rasanya kekuatan Broly membuat Vegito merasa seperti monster.
Tapi yang buat Vegito masih penasaran apakah kekuatannya cocok dengan gaya bertarungnya. Kemudian Vegito menggerakkan tangannya ke bawah dan menundukkan kepalanya dengan ekspresi licik. Sampai tiba-tiba lagi Vegito menguji kemampuan milik Broly dengan menyemburkan sebuah energi laser berwarna ungu dari mulutnya. Bukan warna hijau seperti milik Broly, tapi menggabungkannya dengan kekuatan Vegito. Laser itu melesat dengan kecepatan tinggi yang terus menjauh ke sebuah gunung es. Sampai kemudian hasilnya menghancurkan gunung es tersebut dengan ledakan yang sangat luar biasa mengguncang planet itu. Gunung itu seketika hilang dalam sekejap saja. Dengan nampak Vegito menontonnya dalam diam. Tapi saat melihat wajahnya, Vegito tersenyum dengan sangat bangga atas hasil kekuatan Broly yang luar biasa ini. Vegito merasa tenggorokannya sedikit sakit, tapi dia akan terbiasa dengan hal tersebut. Dan kemudian Vegito kembali ke bentuk normalnya lagi yang kita kenal sebagai Vegito biasanya. Vegito mengakui kekuatan Broly begitu sangat luar biasa, dan Vegito akan menghormati warisannya dengan manfaatkan kekuatannya sebanyak yang dia bisa. Sebelum kemudian Vegito kembali terdiam merenungkan apa yang akan menjadi langkah dia selanjutnya. Apakah dia akan langsung menghadapi Zeno, ataukah dia akan bertarung dulu melawan dewa keempat dan kelima atau sesuatu yang lain. Kemudian Vegito dengan cepat berbalik melihat ke arah langit hitam. Vegito sudah cukup puas karena semua dewa kehancuran dan juga para angel sudah dia musnahkan sebagai pembunuh bagi keluarganya. Tapi balas dendam ini bagi Vegito masih belum selesai. Sampai keluarganya bisa hidup kembali, misinya tidak akan berakhir di sini begitu aja. Setelah mengucapkan semua itu, akan terbentang jauh di langit siapa yang akan menjadi target Vegito selanjutnya. Kemudian cerita pindah dulu ke tempat lainnya, di mana pertarungan iblis Jiren masih belum selesai juga. Jiren kini menghadapi Makoto dengan Makoto yang sudah bangkit lagi dalam bentuk iblis berdarahnya. Makoto mengira kalau tidak akan ada dua iblis yang diizinkan untuk bertarung di sini di alam panah terlalu lama. Karena Makoto merasa kalau dewa terkuat kelima kemungkinan besar sudah dalam perjalanan untuk membasmi sisa-sisa iblis yang tersisa. Dan faktanya Makoto juga mengakui kalau dia sendiri pun gak punya waktu lama seperti ini. Dan seketika Makoto berteriak pada Jiren bahwa kematian Jiren dia jamin akan berlangsung dengan cepat. Dengan lidah panjangnya yang dikeluarkan, Makoto sekarang sudah tampak seperti Venom. Sebelum dalam amarah yang hebat, seolah-olah dengan paksa memerintah Jiren, Makoto membanting kedua kakinya ke bawah, menghancurkan tanah di bawah, dan mengguncang inti planet tempat mereka berada. Sambil mengirimkan gelombang kejut yang luar biasa, Makoto menegaskan akan menunjukkan pada Jiren bagaimana kekuatan iblis sejati yang sebenarnya. Sementara itu, Jiren yang menonton sama sekali tidak khawatir atau tampaknya terpengaruh sedikit pun. Jiren mengatakan jika Makoto merasa itu adalah sisa takdirnya karena menggunakan apa yang disebut kekuatan iblis, maka Makoto mungkin akhirnya memberi Jiren satu alasan bagus untuk menolaknya. Dan dengan teriakannya, Jiren akan menghabisi Makoto lebih dulu sebelum memutuskan apapun. Tiba-tiba, Jiren bergegas dengan kecepatan penuh ke arah Makoto. Sementara Makoto hanya akan menunggu mangsanya seperti perangkap lalat. Ketika Jiren akan mencapai beberapa inci dari Makoto, Makoto nampak masih menunjukkan tatapan yang santai pada Jiren. Pada detik-detik terakhir, Makoto bergerak mundur sedikit, membuat serangan Jiren tidak bisa mengenainya. Dan tiba-tiba meskipun Makoto bergerak mundur, pada saat yang sama, Makoto menusukkan satu ekor iblisnya pada tubuh Jiren sampai Jiren kesakitan. Membuat Jiren hanya terus meringis kesakitan dengan darah yang merembes dari tubuh dan juga mulutnya. Sedangkan Makoto masih menunjukkan ketawa congak sambil melepaskan ekornya dari tubuh Jiren. Makoto mengerti ini mungkin pertama kalinya Jiren melawan iblis sungguhan sepertinya. Tapi Makoto ingatkan Jiren memiliki lebih banyak hal yang harus diperhatikan daripada hanya tangan dan kakinya. Hingga kemudian sebagai bukti, Makoto menghajar Jiren sekali lagi menggunakan ekornya yang seperti biju. Dan saking kerasnya serangan itu, kini menghempaskan Jiren melayang jauh. Tubuh Jiren terpental berguling-guling hingga pada akhirnya jatuh tergeletak tidak berdaya di tanah, dengan wajahnya yang kini menghadap pada tanah. Lalu, bagaimanakah nasib Jiren selanjutnya? Apakah dia akan berakhir di sini
dan Makoto yang pada akhirnya akan dikalahkan Vegito. Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.